dengan sukacita menyembah memuji nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat pujian, Kau saja yang layak. Kita mau membawa hati kita, segenap hati kita, pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawakan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari sembah. Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hiaralama takaralamo, glory, haleluya. Hiaralama takuralama shiaralamo, glory, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hiaralamo, hiaralama takuralama takaralama takaralama takaralamo, hiaralamo, hiaralama takurinalama shikaralamo, glory, haleluya. Hiaralama shikiralamo, glory, haleluya. Hikata kurinalama shandaralamo, glory, haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Hiaralama takuralama shandaralamo, haleluya.
Glory, hallelujah. Hallelujah. Kau saja yang Suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dengan kasih murah Tuhan Yesus, Ibu Naomi berdoa ibadah pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Dan kami rindu setiap pujian yang akan kami naikkan kepadamu menjadi duka yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya Tuhan Kau memberkati kami. Sehingga kami boleh mengalami ketenangan, ketentraman di dalam Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal sampai akhirnya ya Allah-Mu. Sehingga Tuhan kuat kuasa-Mu yang ada di tengah-tengah kami memimpin kami ya Tuhan sehingga sampai selesai. Terima kasih Allah-Ku. Kami mengatakan setiap kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang coba-coba mengganggu ibadah kami ini, kami sehati sepakat di dalamnya mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Dan pujilah Engkau kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dan duduk. Saudara. Haleluya. Tuhan, kita mau tetap bersorak-sorai, kita mau memuji Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Puji nama Tuhan, kita mau angkat pujian Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat Kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik selama-lamanya, Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. lamanya, Dan selama lamanya. Tuhan Yesus baik. memuji nama Tuhan, kita mau tetap bersemangat memuji nama Tuhan. Saya udah bangkit berdiri, kita mau mengangkat pujian Ku beri kuasa. Haleluya. Haleluya. Ku Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah
berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa dapat lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Silakan duduk, kita mau persiapkan hati kita, pikiran kita, biarlah urapan Allah Roh Kudus senantiasa ada dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan adalah pelita dalam kehidupan kita, yang menuntun kita untuk membawa kita ke dalam hidup penuh kebenaran. Karena firman Tuhan saja yang sanggup menuntun kita hidup dalam kebenaran. Kita mau angkat pujian bagaikan bejana, siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. inilah Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Dengan kasih kemurahan Tuhan Yesus, kami serahkan kepada hamba-Nya. Baik, Mas Teja akan pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami berkumpul Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami seiman di tempat ini. Kami rindu Tuhan beribadah menyembah Engkau Tuhan dengan benar, dan kami rindu Tuhan pada kesempatan saat ini Tuhan, kami merindukan firman Tuhan yang luar biasa, firman yang merema, mewahyu dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh diperbaharui Tuhan dengan
firman-Mu Tuhan, disegarkan oleh aliran air hidup-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, jiwa kami dipuaskan hanya oleh Engkau. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang menuntun kami kepada jalan yang rata, kepada jalan-jalan kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan itu menjadi peringatan Tuhan buat setiap kami Tuhan, untuk kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan bukan menjadi pendengar saja Tuhan, tapi jadikan kami murid-murid-Mu Tuhan yang menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami setiap hari. Urapi Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan pada kesempatan ini Tuhan, dengan pengurapan yang baru Tuhan. Urapi lidah bibirnya Tuhan. Kiranya ada Roh Kudus yang menyertai, yang menuntun hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikannya Tuhan. Sehingga kami percaya bahwa setiap kata-kata, setiap firman Tuhan yang keluar adalah daripada-Mu sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi telinga kami dalam mendengar, siapkan hati kami, lembutkan hati kami Tuhan, untuk kami menerima taburan benih firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, kami sudah berdoa, kami bersyukur, kami siap mendengar firman. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Shalom untuk semua yang ada di sini. Shalom untuk semua yang ada di rumah. Hari ini kita mendengar firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, sepakat mendatangkan perkara yang besar. Kalau kita ingin mengalami sesuatu yang besar, tentunya kita akan sepakat. Nah, saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kita akan melihat peristiwa bagaimana Yonatan dan hambanya melakukan perkara yang besar. Di dalam 1 Samuel pasal yang 14 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal 14 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Yonatan, saudara kasih dalam nama Tuhan, dan bujangnya melakukan perkara yang besar. Diawali dari kesepakatan. Nah, kita lihat saudara, sepakat akan menghasilkan hal yang besar, hal yang luar biasa. Dari peristiwa Yonatan dan bujangnya ini, akhirnya terjadi kegerakan Tuhan yang luar biasa. Namun sebelum lanjut, kita di sini kita baca di dalam Matius pasal 18. Ayat ini tetap ditandai. Kita baca dulu dalam Matius pasal 18 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Ya. Matius 18 ayat 19 dan 20. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, kita lihat peristiwa Yonatan ini luar biasa. Yonatan sepakat dengan bujangnya. Di Matius 18 ayat 19 sampai ayat 20, di mana 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. Apabila di dunia ini ada 2 orang sepakat, maka permintaannya akan dikabulkan oleh Tuhan. Saya garis bawahi saudara, sepakat yang menghasilkan perkara besar, yang pertama harus menghadirkan Tuhan. Yonatan berkata, bagi Tuhan tidak sukar, baik dengan sedikit orang atau banyak orang, Tuhan menolong itu nggak sukar. Artinya apa? Dalam pembicaraan, dalam kesepakatan, Yonatan menghadirkan Tuhan. Di Matius pasal 18 ayat 19 dan 20 berbicara tentang kalau ada 2 orang sepakat,
atas namaku dibilang, maka Tuhan ada di tengah-tengah dan Tuhan berkenan. Nah, hal yang luar biasa, kalau kita sepakat menghadirkan Tuhan, Tuhan pasti bertindak. Memang ada kesepakatan yang jahat. Waktu zamannya Musa ada Dotan dan Abiram. Terus kemudian waktu zamannya Rasul Paulus ada orang-orang yang benci mau membunuh. Mereka sepakat bahkan bernasar untuk membunuh Paulus. Tetapi sepakat yang benar, sepakat yang baik akan menghasilkan perkara-perkara yang besar. Yang pertama yaitu menghadirkan Tuhan dalam kesepakatan itu. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, hari-hari ini kita akan mengalami hal-hal yang sukar, kita akan mengalami hal-hal yang susah, semuanya serba sulit. Tetapi kalau kita sepakat 2-3 orang berbicara tentang persekutuan, berbicara tentang keluarga, minimal dalam keluarga suami istri, anak-anak, keluarga sepakat, maka akan terjadi kegerakan Tuhan yang luar biasa. 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. Ini luar biasa. Yang kedua, saudara kasih dalam nama Tuhan, di dalam sepakat menghasilkan perkara yang besar, di dalamnya harus ada kasih Tuhan. Di mana ada kasih Tuhan, maka kesepakatan ini akan menghasilkan perkara yang besar. Kesepakatan ini akan langgeng, kesepakatannya akan terus berlanjut. Karena apa? Ada kasih Tuhan yang luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan kalau seandainya ketika Yonatan ngomong, mari kita menyeberang ke orang yang tidak bersunat, menyeberang ke musuhnya mau menyerang. Seandainya bujangnya tidak mau ikut, bahkan menghalang-halangi, mungkin Yonatan juga takut, mungkin Yonatan juga jadi lemah. Tapi bujangnya ini hebat, hambanya ini hebat. Lakukanlah niat hatimu, sungguh aku sepakat. Ini luar biasa. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, antara Yonatan dan bujangnya terbangun kasih yang luar biasa, sehingga melalui 2 orang ini ada peristiwa yang besar yang luar biasa terjadi, kegerakan Tuhan yang terjadi. Kalau kita, siapapun kita, 2 orang berkumpul sehati sepakat akan menghasilkan perkara yang besar. Yonatan dan bujangnya melakukan perkara yang besar, kita pun bisa melakukan perkara yang besar. Haleluya. Nah, kasih Tuhan biarlah mendasari semua kesepakatan kita, baik untuk pribadi, untuk keluarga, untuk perusahaan, untuk satu kegerakan Tuhan. Kalau ada orang yang sepakat, maka terjadi kegerakan Tuhan. Kalau ada kasih, dipastikan keberhasilan itu sangat besar. Yang ketiga, saudara kasih dalam nama Tuhan, sepakat yang mendatangkan perkara besar. Yang ketiga adalah di dalam kesepakatan harus ada ketaatan. Lakukan bagian masing-masing, lakukan bagian kita masing-masing. Yonatan maju berperang di depan, mengalahkan musuh-musuhnya, tetapi bujangnya ini juga mengalahkan musuh-musuhnya di belakang. Luar biasa. Jadi ada kesepakatan yang luar biasa, ada ketaatan, masing-masing percaya pada potensi, pada kapasitas yang ada dalam dirinya. Hari ini saudara kasih dalam nama Tuhan, semua kita kalau sepakat, ada kapasitas, ada potensi yang ada dalam diri kita, taat, lakukan bagian kita masing-masing, maka akan terjadi kegerakan Tuhan yang luar biasa. Apapun yang kita bangun, apapun yang kita lakukan, berhasil di dalam Tuhan itu sangat besar. Potensi untuk maju itu sangat besar. Haleluya. Yang keempat, saudara kasih dalam nama Tuhan, sepakat yang mendatangkan perkara besar harus ada kesetiaan. Nah, ini penting. Setialah dalam perkara yang kecil, maka perkara-perkara yang besar akan Tuhan tambahkan, Tuhan percayakan. Kalau kita sepakat dan ada kesetiaan, ini dahsyat. Kalau kita memulai sesuatu, kalau kita membangun sesuatu, maka ketaatan, kesetiaan ini luar biasa. Orang yang setia ini susah dicari, tapi orang yang setia ini dihargai oleh Tuhan, disenangi oleh Tuhan. Orang yang setia dicari oleh banyak orang. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, dari 4 hal ini
dalam sepakat menghadirkan perkara besar. Sekali lagi, yang pertama menghadirkan Tuhan, yang kedua ada kasih Tuhan, yang ketiga ada ketaatan, yang keempat ada kesetiaan, akan menghasilkan perkara yang besar. Kita lihat apa perkara yang besar itu. Yang pertama adalah kemenangan. 1 Samuel 14 ayatnya yang ke-15. Kita akan membaca bersama-sama. 1 Samuel pasal 14 ayatnya yang ke-15. 2, 3. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Perhatikan saudara kasih dalam nama Tuhan, diawali dari sepakat, maka akhirnya ada tindakan yang luar biasa. Hanya dari 2 orang, Jonathan dan bujangnya, terjadi kegerakan luar biasa, sampai musuh-musuhnya ketakutan, gemetar, bahkan bumi gemetar. Ini sesuatu yang bukan lumrah, bukan sesuatu yang wajar. Ini luar biasa. Saudara, ternyata kita jangan meremehkan kesepakatan saudara. Kalau 2 orang sepakat, maka akan terjadi sesuatu kegerakan Tuhan yang luar biasa. Yonatan dan bujangnya mengalahkan musuhnya. Memang hanya 20 orang yang dikalahkan, tapi dampak daripada itu, semangat orang Filistin, semangat musuhnya jadi jatuh. Bukan hanya lemah saudara, orang-orang Filistin akhirnya saling menyalahkan, saling membunuh. Bahkan orang-orang yang tadinya mau membantu orang-orang Filistin justru berbalik kepada orang-orang Israel. Nah, ini berbicara tentang kehidupan kita. Makna dalam kehidupan kita apa? Kalau kita sehati, kalau kita sepakat, lakukan saja, maka kemenangan Tuhan beri. Nah, orang-orang yang berjalan bersama dengan kita, terus kita lakukan pada bagian kita masing-masing, maka akan terjadi kegerakan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, apapun yang kita kerjakan, baik kita yang ada di sini, baik saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, apapun yang saudara lakukan hari ini, asal saudara terus tetap di dalam Tuhan, sepakat di dalam Tuhan, maka kemenangan Tuhan akan beri. Baik di dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam pekerjaan apapun, Tuhan akan berikan kemenangan. Yang kedua, saudara kasih dalam nama Tuhan, perkara besar apa yang Tuhan berikan kepada kita? Yang Tuhan berikan kepada kita adalah Tuhan memberkati kita, berhasil dan beruntung. Matius pasal 18 ayatnya yang ke-19. Sekali lagi kita akan membacanya. Matius pasal 18 ayatnya yang ke-19. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Saudara kasih dalam nama Tuhan, yang kedua, Tuhan akan memberkati kita. Bahkan ketika kita berdoa, permintaan kita akan dikabulkan. Setiap kita memiliki masalah, setiap kita memiliki problem. Nah, kalau kita berdoa, Tuhan kabulkan. Artinya saudara, mungkin awalnya dari pembicaraan biasa, dari perkataan biasa, tetapi akhirnya menimbulkan kesepakatan. Dari kesepakatan lahirlah visi yang besar. Dari kesepakatan akhirnya lahirlah rencana-rencana yang besar. Itu sebabnya saudara kasih dalam nama Tuhan, kalau kesepakatan kita bangun atas dasar kehadiran Tuhan, atas dasar firman, maka akan muncul ide-ide yang besar, maka akan muncul visi yang besar, maka akan muncul rencana-rencana yang besar. Keinginan kita, kerinduan kita, pengharapan kita, Tuhan akan kabulkan. Mungkin awalnya kita biasa-biasa, tidak ada rencana, tidak ada sesuatu. Saudara kasih dalam nama Tuhan,
Kalau kita menghadirkan Tuhan dalam kesepakatan kita, menghadirkan Tuhan dalam rencana kita, menghadirkan Tuhan dalam visi kita, maka akan terjadi terobosan-terobosan yang luar biasa. Hari-hari ini menghadapi COVID-19, biarkanlah semua kita memiliki rencana yang besar, memiliki visi yang besar, tapi lebih daripada itu, biarlah Tuhan yang berkarya atas hidup kita. Tuhan memberkati dengan perkara-perkara besar. Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberkati doa demi doa kita. Itu sebabnya semua yang kita alami, kehidupan kita, problem kita, masalah kita, kekayaan kita, apa yang kita punya, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita. Maka Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita, Tuhan akan bertindak, dan Tuhan akan memberkati kita. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kita tetap sepakat, tetap setia, maka Tuhan akan menolong dan akan memimpin kita. Baik saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita akan perjamuan kudus. Masing-masing persiapkan hati, baik yang ada di sini ataupun yang ada di rumah. Biarkanlah semua menyiapkan hati, kudus dan tahirkan kami, bawa masuk dalam rencana-Mu. Kita angkat satu pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ibu Pendeta Yusni akan pimpin kita dalam doa perjamuan kudus. Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar.
Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami melanggar kesepakatan kami Tuhan, sehingga kami tidak melihat berkat kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Tapi kami rindu melihat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Ada kesepakatan di tengah-tengah kehidupan kami, baik di tengah keluarga, di tengah pelayanan pekerjaan Tuhan, maupun di tengah-tengah pekerjaan dimanapun kami ada Tuhan. Kami rindu melihat kuasa kesepakatan itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan sehidangan dengan Engkau Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kuduskan kami di dalam kebenaran-Mu ya Allah, sehingga kami layak untuk makan minum sehidangan dengan Allah. Kami percaya kuasa perjamuan kudus akan membawa mujizat, kekuatan, kesehatan, kesembuhan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Gabriel Supriyono yang akan melayani kami lewat perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Kami undang Ibu Pendeta Nomianto ke depan. Kita angkat pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Semua kita berdiri di hadapan Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Baik saudara, angkat roti di tangan kanan kita. Sebelum memakannya, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita terima, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik, kita angkat anggur di tangan kanan kita. Sebelum meminumnya, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur yang adalah darah Tuhan Yesus Kristus kita terima, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau ajaib. Pertolongan datangnya dari Tuhan, mujizat datangnya dari Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini. Kami terima berkat berkelimpahan
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara semua angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, demikian Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.